Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Rosid, mahasiswa semester 3 Hukum Ekonomi Syariah Stainu Cianjur. Jadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas UTS matkul Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Anwar MH. Beliau memberikan 4 soal mengenai tentang hukum pidana. Selanjutnya yang pertama itu adalah perbedaan. Menurut pendapat Anda, apa perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata? Menurut pendapat saya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang melanggar negara karena merugikan masyarakat luas ataupun merugikan kepentingan umum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah dan untuk menertibkan umum. Sanksinya bisa berupa penjara, denda, bahkan sampai hukuman mati. Contoh kasusnya kayak seperti apa? Contoh kasusnya misalnya itu adanya pencurian. Misalnya ada si A dan si B. Si A ini mempunyai motor dan si B mencuri motornya si A. Si B ini melanggar aturan yang sudah tertera dalam undang-undang, yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang mana sanksinya itu bisa berupa penjara maksimal 5 tahun. Kenapa hukum pidana itu bersifat umum ataupun meskipun mungkin dirugikannya hanya satu pihak, tetapi takutnya kasus pencurian itu tuh bisa terjadi kepada masyarakat yang lainnya. Masyarakat khawatir jika mereka menjadi sasaran berikutnya dari pencurian itu. Gitu. Jadi pencurian itu sangat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, yang tersangkanya harus dipidana supaya bisa memberikan efek jerah. Nah, itu tentang hukum pidana. Karena hukum pidana ini meskipun mungkin si A-nya sudah memaafkan si B, tapi tetap dihukum. Karena apa? Karena itu supaya tidak menimbulkan kerusuhan di masyarakat dan bisa membuat pelaku itu mendapatkan efek jerah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itu mengenai tentang hukum pidana. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perorangan atau individu tentang hak dan kewajiban. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memulihkan kerugian, bukan untuk menghukum. Sanksinya bisa berupa pemulihan kerugian yang dirugikan oleh korban ataupun penggugat. Contoh kasusnya misalnya si A dan si B. Si A-nya itu misalnya berhutang kepada si B dengan nominal 10 juta. Tetapi si A tidak membayar 10 juta itu dengan waktu yang ditentukan. Misalnya waktunya sampai 10 tahun, tapi ternyata sampai 10 tahun itu belum dibayar-bayar sama si A. Makanya si B itu menuntut kepada atau menggugat si A ke hukum perdata supaya itu mau diselesain gitu. Karena kan yang dirugikan di sini si A-nya, si B. Sorry. Nah, itu tuh melanggar pasal 1234 1243 guys, sorry, tentang manifestasi atau kelalaian. Sanksinya itu harus mengganti rugi ataupun memulihkan haknya. Karena kan di sini pemulihan ganti rugi bukan menghukum. Hukum perdata itu lebih ke pemulihan kerugian gitu ya. Nah, di sana si A itu harus memberikan ataupun membayar uang sebesar 10 juta yang sudah dia pinjam dari si B. Karena apa? Karena ya si B cuma ingin uangnya kembali gitu, bukan untuk dihukum si A-nya, enggak. Tapi si A itu harus bisa membayar atau mengganti rugi apa yang sudah dirugikan oleh
apa yang menjadi kerugian dari si B gitu, yaitu membayar hutangnya gitu. Itu adalah perbedaan utama antara hukum perdata dan juga hukum pidana. Jadi hukum perdata itu hukum pidana itu lebih ke umum singkatnya. Kalau misalnya hukum perdata itu lebih ke khusus, lebih ke bersifat private gitu. Kalau misalnya hukum pidana itu banyak orang dilibatkan, tetapi kalau misalnya hukum perdata itu ya cuma itu aja gitu. Dan satu hal yang kalian tahu bahwa subjek hukum itu sendiri adalah manusia dan juga badan hukum. Jadi semua orang itu dilindungi oleh hukum dan juga bisa dituntut gitu. Itu mengenai perbedaan yang paling mendasar atau perbedaan utama mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pertanyaannya, jelaskan pendapat Anda yang dimaksud dengan asas legalitas hukum pidana. Apa itu asas legalitas? Asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mana pada intinya berbunyi tidak boleh mempidana seseorang karena perasaan, kebiasaan, atau dugaan, tetapi harus mempidana seseorang berdasarkan hukum tertulis. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya dulu belum ada nih peraturan tentang cyberbullying. Jadi seseorang yang melakukan cyberbullying itu tidak dihukum ataupun tidak dipidana karena memang belum ada peraturan tertulisnya mengenai tentang cyberbullying. Nah, tapi setelah disahkan adanya undang-undang tentang cyberbullying, maka siapapun yang melakukan cyberbullying pasti akan ditindak pidana sesuai pidana yang diberikan di pasal tersebut. Itu contohnya seperti itu. Nah, analoginya itu seperti misalnya di sebuah sekolah tidak membuat peraturan, misalnya dilarang membawa handphone ke sekolah. Jadi siswa itu membawa handphone ke sekolah karena memang tidak dilanggar di sekolah tersebut. Terus siswa itu ternyata ketika melakukan pelajaran dia terus memainkan handphone ya, sehingga membuat guru kesal. Nah, setelah itu guru ingin menghukum siswa tersebut karena telah membawa handphone ke sekolah, tetapi tidak bisa memberikan hukuman tersebut kepada siswa. Karena apa? Karena memang tidak tertera ataupun belum tertera bahwa siswa itu dilarang membawa handphone ke sekolah. Jadi kalau misalnya memang hukum itu tidak tertulis ataupun belum tertulis, maka tidak ada tindak pidananya. Tetapi kalau sudah tertulis, maka siapapun yang melanggar peraturan tersebut pasti ditindak pidana. Karena setiap larangan itu pasti memiliki sanksi. Kalau misalnya setiap larangan tidak memiliki sanksi, kemungkinan masih banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut ataupun melakukan pelanggaran tersebut. Jadi itulah mengapa setiap larangan itu harus ada sanksi. Nah, kalau di asas legalitas ini itu kalau misalnya sesuatu yang memang belum disahkan ataupun belum tertulis dalam undang-undang sebagai tindak pidana, maka itu tidak akan dipidana. Tetapi kalau sudah tertulis, maka itu pasti akan ditindak pidana. Itu tentang asas legalitas hukum pidana. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu jelaskan pendapat Anda yang dimaksud dengan tindak pidana dan unsur-unsurnya. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan ada ancaman pidananya. Jadi perbuatan seorang yang memang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksinya, karena yaitu tadi, kalau setiap larangan pasti ada sanksi supaya memberikan peringatan kepada masyarakat atau rakyat agar tidak melakukan hal tersebut. Karena kalau melakukan hal tersebut, maka dia akan dipidana. Nah, itu adalah tentang tindak pidana. Apa nih unsur-unsur tindak pidana? Yang pertama itu perbuatan manusia, baik itu aktif maupun pasif. Yang kedua, adanya perbuatan yang melawan hukum ataupun melawan aturan, yaitu salah satu aturan yang dilanggar misalnya undang-undang. Yang ketiga yaitu adanya unsur kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja ataupun karena lalai.
Yang keempat itu adalah diancam pidana oleh undang-undang yang memang sudah tertulis dalam undang-undang, ada tindak pidana yang mengatur tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut gitu, ataupun oleh pelaku tersebut. Dan yang kelima adalah pelakunya itu bisa ataupun dapat bertanggung jawab, bukan anak kecil, bukan juga orang gila dan lain sebagainya. Itu ya tentang unsur-unsur tindak pidana. Contoh tindak pidana itu seperti misalnya ada pengeroyokan di sebuah kampung, misalnya si A memukul si B sampai terluka. Nah, di sana si A ini melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ada perbuatan yang dilakukan oleh si A yaitu memukul sampai terluka si B. Terus yang kedua ada perlakuan ataupun perilaku yang melanggar undang-undang. Dan yang ketiga, ya pasti ketika kita melanggar peraturan yang ada di undang-undang ada sanksinya, yaitu sanksinya bisa berupa penjara 2 tahun 8 bulan. Itu tentang tindak pidana. Ya, seperti itu contoh apa itu tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan pendapat Anda perbedaan antara delik formil dan delik material. Jadi kalau dalam arti secara singkat-singkatnya, delik formil itu lebih menitik beratkan kepada perbuatannya, tapi kalau delik material itu lebih menitik beratkan kepada akibatnya. Jadi kalau delik material itu lebih fokus kepada perbuatannya. Misalnya seorang sudah melakukan perbuatan tersebut, maka itu sudah dianggap selesai. Contohnya misalnya dalam pasal 263 KUHP dijelaskan, yaitu pemalsuan. Poinnya itu pemalsuan surat. Misalnya seorang pelaku melakukan pemalsuan surat, maka itu sudah dianggap selesai gitu. Jadi contohnya kalau misalnya gini, analogi sederhananya ya, di sekolah misalnya kita sudah mencontek ketika ujian, iya, nah dia sudah dianggap salah meskipun hasilnya itu belum keluar gitu. Jadi kita lanjut ke delik material. Apa itu delik material? Material itu lebih menitik beratkan kepada akibatnya, jadi lebih fokus pada akibatnya. Perbuatan dianggap selesai kalau akibatnya sudah terjadi. Misalnya di pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah, pelaku itu benar-benar dinyatakan salah kalau misalnya akibatnya sudah didapatkan, misalnya korbannya itu benar-benar meninggal karena akibat pelaku gitu. Jadi analogi sederhananya gini, misalnya kita kan merusak lampu, itu kan udah salah ya, tetapi benar-benar salah lagi kalau misalnya sampai si lampunya itu mati gitu, nggak bisa dibenerin lagi, udah gitu. Jadi itu kalau misalnya delik formil itu lebih menitik beratkan kepada akibatnya. Kalau misalnya delik formil itu lebih menitik beratkan kepada perbuatannya, kalau delik material itu lebih menitik beratkan kepada akibatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada banyak kekurangannya karena masih dalam tahap pembelajaran. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya, dan semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan kata-kata hari ini, sebaik-baiknya memulai adalah mulai aja dulu. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.